warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1D Akuntansi Syariah. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniat Moko, SPD, MSI. Oke, untuk presentasi kali ini kami kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang dengan saya Adelia Anindika NIM 225221128. Saya Rizka Tri Oktaviani dengan NIM 225221121. Saya Diska Febri Valvi dengan NIM 225221140. Perkenalkan, nama saya Irma Marela dengan NIM 225221131. Saya Septiana Tri Nurhasanah dengan NIM 225221135. Tema presentasi kelompok 6 ialah diferensial, fungsi sederhana penerapan dalam ekonomi univariat seperti analisis marginal dan analisis profit maksimum. Pengertian diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Maka diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel x, dengan delta y per delta x sama dengan fx0 ditambah delta x sama dengan fx0 per delta x. Diferensial atau turunan fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut juga. F aksen x sama dengan y aksen sama dengan dfx per dx sama dengan dy per dx. Kemudian, penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi dapat diterapkan dalam analisis marginal, analisis profit maksimum, hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata, dan hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Yang pertama ada analisis marginal. Analisis marginal adalah pemeriksaan biaya dan manfaat dari kegiatan tertentu sehingga dapat menunjukkan biaya produksi tambahan sampai dengan mencapai titik impas, di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan dan pendapatan yang diterimanya dari produksi adalah sama. Jenis-jenis konsep analisis marginal yaitu yang pertama ada biaya marginal atau marginal cost, yang kedua ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yang ketiga ada utilitas marginal atau marginal utility, yang keempat ada produk marginal atau marginal product. Yang pertama ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dikali Q, di mana C adalah biaya total dan Q adalah jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan delta C per delta Q. Yang kedua, adanya penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Yang ketiga, utilitas marginal atau marginal utility. Utilitas marginal ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginal adalah MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Yang keempat, produk marginal atau marginal produk. Produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan
faktor produksi yang digunakan. Jika fungsi produksi total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginal adalah MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Yang kedua adalah analisis profit maksimum. Analisis profit maksimum adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum. Dapat disidik dengan pendekatan diferensiasi. Fungsi keuntungan atau laba yaitu P sama dengan TR min TC sama dengan F atau H, di mana P adalah laba, TR adalah total penerimaan, dan TC adalah biaya total produksi. P optimum apabila P aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika P kurang dari 0, maka keuntungan maksimum. Dan apabila P lebih dari 0, maka keuntungan minimum. Kemudian, analisis profit maksimum dapat digunakan untuk penerimaan pajak maksimum. Pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah besarnya pajak per unit dikalikan jumlah barang yang terjual di pasar, yaitu T sama dengan T atau H sama dengan C min A dikali H min D plus B dikali H kuadrat, di mana T maksimum jika T aksen sama dengan 0, yaitu pada H sama dengan C min A per 2 dikali D plus B. Analisis profit maksimum dapat juga digunakan sebagai efek pemajakan bagi penunggal. Pajak berfungsi sebagai instrumen kendali atas keuntungan berlebihan yang dikeduk oleh penunggal atau monopolis. Pengenaan pajak sebesar T per unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-ratanya meningkat sebesar T, dan biaya totalnya meningkat sebesar TH. Akibatnya, bukan saja harga barang yang menjadi lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal menjadi berkurang. Hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Dalam ranah ekonomi teoritis mikro, terdapat hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata, yaitu dikatakan bahwa pada saat biaya rata-rata mencapai tingkat minimumnya, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Secara matematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, maka biaya marginal dapat dinyatakan dengan MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Sedangkan biaya rata-rata dapat dinyatakan dengan AC sama dengan C per Q. Mengingat C aksen sama dengan MC dan C per Q sama dengan AC, maka terbuktilah bahwa pada posisi AC minimum, MC sama dengan AC atau DC per DQ sama dengan C per Q. Hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Secara matematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka produk marginal dapat dinyatakan dengan MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Sedangkan produk rata-rata dinyatakan dengan AP sama dengan P per X. Mengingat P aksen sama dengan MP dan P per Q sama dengan AP, jelas bahwa posisi AP maksimum sama dengan MP sama dengan AP atau dP per dx sama dengan P per X. Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perkataan yang menyinggung teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.